Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Akuntansi Manajerial, Organisasi Bisnis, dan Etika Profesional. Yang beranggotakan saya sendiri Fatih Fauza, NPM 027, Yudhistira Wildan Baihaqi, NPM 051, Ervina Febrianti, NPM 075, dan Susi Lukita Widianti, NPM 113. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas tentang manajemen dan karir Anda. Apa sih yang dimaksud akuntansi manajemen itu? Akuntansi manajemen atau manajemen accounting itu adalah proses untuk mengidentifikasikan, mengukur, mengakumulasi, menganalisis, dan mengomunikasikan suatu informasi yang membantu manajer memenuhi tujuan organisasinya. Lalu apa sih perbedaan antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan? Akuntansi keuangan di sini bisa disebut untuk mengembangkan informasi untuk mengambil keputusan eksternal seperti pemegang saham, pemasok, bank, dan agen regulator pemerintah. Perbedaan utamanya di sini bisa dilihat dari pemakai utama. Di akuntansi manajemen, pemakai utamanya yaitu manajer, dan akuntansi keuangan pihak luar seperti investor atau agen pemerintah, tetapi juga menangkap manajer organisasi. Yang kedua, kebebasan dalam memilih ukuran akuntansi, seperti tidak ada batasan untuk memutuskan peningkatan manfaat keputusan manajer tersebut. Lalu di dalam akuntansi keuangan dibatasi dalam prinsip-prinsip akuntansi yang diterima oleh umum. Lalu implikasi perilaku dalam memilih ukuran akuntansi. Di akuntansi manajemen, pemilihan ini harus mempertimbangkan bagaimana pengukuran laporan untuk memenuhi perilaku manajer sehari-harinya. Dan kalau di akuntansi keuangan, perilaku di sini didasari pada mengukur ataupun mengomunikasikan fenomena ekonomi pertimbangan perilaku, walaupun kompensasi eksekutif yang didasarkan pada hasil yang dilaporkan memungkini dampak perilakunya. Lalu yang ketiga ada fokus waktu laporan. Yang keempat ada rentang waktu laporan. Yang kelima ada jenis laporan. Dan yang terakhir pengaruh bidang fungsional lainnya. Itu perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Bedaan fungsinya ya. Lalu di sini yang kedua ada peran informasi akuntansi serta tujuan dasar akuntansi. Nah, peran akuntansi di sini ditujukan oleh dasar dari informasi akuntansi untuk membantu kita dalam mengambil suatu keputusan berorganisasi. Lalu ada tujuan dasarnya juga. Tujuan dasarnya itu bisa membantu kita untuk merencanakan dan mengendalikan suatu organisasi untuk memperlanjut proses pengimplementasian rencana dan mengevaluasi apakah organisasi kita itu sudah mencapai tujuan apa belum. Dan di sini jika kita sudah memenuhi tujuan dasar informasi akuntansi tersebut, kita bisa merancang dan mengimplementasikan sistem akuntansi. Sistem akuntansi di sini yaitu suatu mekanisme formal untuk mengumpulkan atau mengorganisasi
dan mengkomunikasikan informasi mengenai aktivitas berorganisasi. Dan yang ketiga, ada informasi untuk mengambil keputusan pengendalian. Di sini untuk mengambil keputusan pengendalian itu kita bisa memilih di antara tindakan alternatif untuk mencapai beberapa tujuan. Informasi akuntansi membantu menjawab pertanyaan pemecahan masalah. Nah, di sini kita bisa mengevaluasi kinerja dan pengendalian akuntansi untuk membantu menjawab pertanyaan scorecard atau untuk menarik perhatian. Yang pertama, pertanyaannya, apakah perusahaan berjalan dengan baik atau buruk? Scorekeeping menjawab, scorekeeping itu adalah akumulasi klarifikasi dan pelaporan data yang membantu pemakai memahami serta mengevaluasi kerja. Jadi di sini tuh seperti kita itu membuat sejumlah laporan untuk mengevaluasi hasil atas divisi-divisi toko tersebut yang kita bangun itu. Lalu yang kedua ada pertanyaan menarik perhatian. Bidang mana yang memerlukan investigasi tambahan? Nah, di sini menarik perhatian itu adalah kita melaporkan dan menginterpretasikan informasi yang membantu manajer untuk berfokus pada masalah operasi, ketidaksempurnaan, ketidakefisien, dan ketidaksempurnaan. Lalu yang ketiga ada pertanyaan pemecah masalah. Dari semua alternatif yang dipertimbangkan, mana yang terbaik? Aspek pemecah masalah di sini merupakan analisis untuk kita itu menindakkan apa yang memungkinkan untuk mengidentifikasikan tindakan yang terbaik yang akan kita lakukan dalam kedepannya. Jadi bisa disimpulkan pengambilan keputusan di sini intinya adalah kita sebagai akuntan bisa membantu mengambil keputusan atau membantu manajer menggunakan informasi akuntansi untuk semua jenis keputusannya. Akuntansi harus memastikan bahwa informasi yang dihasilkannya itu bermanfaat bagi semua keputusan yang diambil manajer. Jadi tidak hanya manajer yang mengambil keputusan, kita juga bisa mengambil keputusan. Atau niatnya kan kita bisa membantu manajer untuk memecahkan masalah tersebut. Lalu ada mengambil keputusan manajerial. Di sini ada perencanaan. Dalam proses manajerial di sini tuh didasari oleh perencanaan dan pengendalian operasi. Perencanaan di sini merupakan penetapan tujuan untuk suatu organisasi dan menentukan bagaimana cara kita untuk mencapainya. Tujuannya itu adalah kita bisa mencapai suatu keinginan dalam organisasi tersebut yang kita bangun. Dan yang kedua ada pengendalian. Pengendalian di sini merupakan pengimplementasian rencana dan menggunakan umpan balik untuk mengevaluasi pencapaian tujuan. Di sini umpan balik itu sangat penting karena untuk siklus perencanaan pengendalian di sini sangat penting karena untuk menentukan tindakan penghasilan umpan balik terhadap pengendalian menggunakan umpan balik tersebut untuk memengaruhi perencanaan kita agar perencanaan kita lebih lanjut
secara tepat waktu, dan sistematis. Baik, saya Susi Lukita NPM 113 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Fafa, yaitu mengenai manajemen by exception. Yang pertama ada anggaran atau budget, yaitu suatu ekspresi kuantitatif dari rencana, tindakan, dan bantuan untuk mengkoordinasikan serta mengimplementasikan rencana. Yang kedua ada laporan kinerja atau performance report, yaitu umpan balik yang disediakan dengan membandingkan hasil terhadap rencana dan dengan menyoroti varian. Yang ketiga, variance, yaitu penyimpanan atau deviasi dari rencana. Perhatikan gambar pada sebelah kanan, yaitu paragraf 1.2. Gambar tersebut menunjukkan bahwa sistem akuntansi memformalisasikan rencana dengan mengekspresikan sebagai anggaran. Dan pada gambar di sebelah kiri yaitu ada paragraf 1.3 menunjukkan laporan kinerja yang sederhana untuk toko Starbucks hipotesis. My First Starbucks. Kolom pertama paragraf 1.3 berisi anggaran untuk bulan Maret 2009. Laporan itu didasarkan pada tingkat prediksi penjualan dan estimasi biaya yang diperlukan untuk mendukung tingkat penjualan tersebut. Laporan toko My Fair menunjukkan bahwa toko tersebut memenuhi penjualan yang ditargetkannya, tetapi varians yang tidak menguntungkan sebesar $2.500 untuk bahan baku menunjukkan bahwa biaya tersebut melebihi anggaran sebesar $2.500. Varians lainnya menunjukkan bahwa biaya tenaga kerja toko di bawah anggaran sebesar $400 dari tenaga kerja lainnya melampaui anggaran sebesar $50. Di toko My Fair, manajemen sudah pasti akan berfokus pada bahan baku yang sejauh ini memiliki varians yang tidak menguntungkan paling besar. Dengan menyelidiki varians yang menguntungkan, manajer mungkin menemukan cara yang lebih baik untuk melakukan berbagai hal. Baik, yang selanjutnya itu ya pengaruh terhadap sistem akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Yang pertama ada Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP, merupakan serangkaian standar yang harus ditaati oleh perusahaan publik yang menerbitkan laporan keuangan. Yang kedua ada Sarbanes-Oxley Act, yaitu Undang-Undang tahun 2002 yang mengharuskan manajemen puncak meninjau kebijakan dan prosedur akuntansi perusahaan. Yang ketiga, pengendalian internal atau internal control, merupakan kebijakan untuk melindungi dan memanfaatkan aset perusahaan secara paling efisien. Yang keempat, Foreign Corrupt Practice Act, yaitu Undang-Undang Amerika Serikat yang melarang praktis suap dan korupsi lainnya. Undang-undang tersebut juga mengharuskan sebuah perusahaan terbuka untuk menyelenggarakan catatan akuntansinya yang rinci dan akurat secara layak serta memiliki sistem pengendalian internal yang memadai. Yang kelima yaitu auditor internal atau internal auditor, merupakan akuntan yang mereview dan mengevaluasi sistem akuntansi termasuk pengendalian internalnya. Yang keenam, audit management atau manajemen audit, merupakan suatu review untuk menentukan apakah manajer mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Berikutnya yaitu biaya, manfaat, dan pertimbangan perilaku. Manajer harus mengingat dua ide penting ketika merancang sistem akuntansi. Yang pertama ada keseimbangan biaya manfaat atau cost benefit balance, yaitu menimbang estimasi biaya terhadap manfaat yang mungkin diperoleh adalah pertimbangan utama dalam memilih di antara sistem dan metode akuntansi. Yang kedua ada implikasi perilaku atau behavioral implication, yaitu dampak sistem terhadap keputusan dan perilaku karyawan.
Yang terakhir, mengenai perencanaan dan pengendalian siklus umur produk serta rantai nilai. Untuk merencanakan dan mengendalikan produksi barang dan jasa secara efektif, angkutan dan manajer lainnya harus mempertimbangkan siklus hidup produk. Siklus hidup produk atau product life cycle merujuk pada berbagai tahap yang dilalui produk. Konsepsi dan pengembangan produk, pengenalan ke pasar, pematangan di pasar, dan akhirnya penarikan dari pasar. Pada setiap tahap, manajer menghadapi perbedaan biaya dan pengembalian yang potensial. Pada gambar di bawah ini, yaitu paragraf 1.4 menunjukkan siklus hidup produk yang umum. Dalam proses perencanaan, manajer memprediksi pendapatan dan biaya selama seluruh siklus hidup, baik panjang maupun pendek. Kemudian sistem akuntansi menelusuri biaya dan pendapatan aktual selama siklus hidup, perbandingan periodik antara biaya dan pendapatan yang direncanakan serta biaya dan pendapatan aktual akan memungkinkan manajer menilai profitabilitas saat ini. Suatu produk menentukan tahap siklus hidup produk saat ini dan membuat setiap perubahan strategi yang diperlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifna Febrianti, NPM 075, akan meneruskan presentasi dari teman saya. Yang pertama adalah rantai nilai. Rantai nilai atau value chain itu adalah serangkaian fungsi atau aktivitas bisnis yang menambah nilai produk atau jasa suatu organisasi. Nah, dalam gambar tersebut itu tuh ada fungsi-fungsi dari rantai nilai. Yang pertama itu ada penelitian dan pengembangan. Di situ itu menghasilkan ide yang terkait dengan produk, jasa atau proses baru. Lalu ada desain, yaitu desain dan rekayasa produk, jasa atau proses yang terinci. Ada produksi, yaitu kondisi dan perakitan sumber daya untuk pembuatan produk atau pelaksanaan jasa. Lalu ada pemasaran, yaitu metode di mana pelanggan itu mempelajari mengenai nilai dan fitur produk atau jasa. Sebagai contoh itu seperti iklan atau aktivitas penjualan lainnya. Lalu ada distribusi, yaitu mekanisme di mana perusahaan itu mengirimkan produk atau memberikan jasa kepada pelanggan. Lalu ada pelayanan pelanggan, yaitu mendukung aktivitas yang disediakan kepada pelanggan. Nah, di sini seorang manajer senior itu harus memutuskan fungsi mana yang memungkinkan perusahaan itu memperoleh dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Nah, sebagai contohnya itu kayak perusahaan kalau di buku seperti perusahaan Dell Computers, di situ mereka itu mempertimbangkan fungsi desain sebagai faktor keberhasilan yang penting. Nah, sebenarnya perusahaan Dell itu juga melakukan fungsi rantai nilai lainnya, tetapi dia itu tetap berkonsentrasi menjadi desain proses terbaik di pasar komputer. Nah, akuntan itu juga sangat berperan dalam mendukung semua fungsi rantai nilai. Mulai dari dia itu mendukung paling nyata dalam tahap produksi, di mana akuntan itu memfasilitasi perencanaan dan pengendalian biaya melalui penggunaan anggaran dan pelaporan kinerja, serta membantu menelusuri pengaruh dari program perbaikan yang berkelanjutan. Nah, akuntan itu juga berperan dalam fungsi rantai nilai pasca produksi. Sebagai contohnya itu akuntan itu menganalisis trade-off antara kenaikan pendapatan yang diharapkan dari program pemasaran dan biaya. Terakhir, akuntan juga menyediakan data biaya bagi aktivitas pelayanan pelanggan, seperti biaya garasi dan reparasi, serta biaya pengembalian atau retur barang.
Nah, kalau kita lihat dalam gambar di situ, itu kan 6-6-nya di tengah itu ada fokus pada pelanggan. Nah, kenapa di tengah itu fokus pada pelanggan? Karena setiap fungsi rantai nilai itu harus berfokus pada aktivitas yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Karena bisnis yang berhasil itu tidak akan pernah kehilangan arah tentang pentingnya mempertahankan fokus pada kebutuhan pelanggannya. Selanjutnya yaitu posisi akuntansi dalam organisasi. Ada 4 aktivitas kerja akuntansi manajemen. Yang pertama itu mengumpulkan dan mengkompilasi informasi. Kedua, menyiapkan laporan terstandarisasi. Lalu, menginterpretasi dan menganalisis informasi. Yang terakhir, terlibat dalam pengambilan keputusan. Posisi akuntansi dalam organisasi. Pada intinya, akuntan manajemen itu menjadi konsultan internal atas personalia yang berhubungan dengan informasi, yaitu penasehat bagi manajer mengenai informasi apa sih yang tersedia, informasi tambahan apa yang akan bermanfaat, serta bagaimana menganalisis informasi tersebut dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu otoritas lini dan staf. Manajer lini atau line manager itu terlibat secara langsung dalam pembuatan serta penjualan produk dan jasa organisasi. Nah, keputusannya itu akan langsung menyebabkan terpenuhinya atau tidak terpenuhinya tujuan organisasi. Nah, sebaliknya ada yang namanya manajer staff atau staff manager, adalah pendukung dari manajer lini. Nah, mereka itu tidak memiliki otoritas atas manajer lini, tetapi mendukung manajer lini dengan memberikan informasi dan saran. Nah, dalam gambar tersebut, gambar itu menunjukkan bagian organisasi yang menunjukkan bagaimana perusahaan manufaktur tradisional itu membagi tanggung jawab di antara manajer lini dan staf. Nah, manajer lini di perusahaan ini atau manufaktur tradisional itu didukung oleh staf tingkat korporasi, yaitu ada penjualan, rekayasa, sumber daya manusia, dan keuangan, dan oleh staf tingkat pabrik ada penerimaan, inspeksi, ruang peralatan, pembelian, pengendalian produk, dan pemeliharaan. Sebenarnya banyak organisasi modern yang sudah mengabaikan jenis struktur hierarki yang ditunjukkan pada gambar, karena mereka itu memiliki struktur organisasi yang lebih ramping. Nah, di organisasi yang memiliki struktur yang lebih ramping, itu mereka spesialisasi oleh individu itu membuka jalan bagi pengambilan keputusan oleh tim lintas fungsi. Nah, akuntan manajemen secara fisik akan berdampingan dengan manajer ini dan bekerja sama menentukan informasi pendukung yang optimal bagi manajer. Selanjutnya ada fungsi controller dan bendahara. Selanjutnya controller terutama menangani masalah operasi serta membantu pengambilan keputusan manajemen. Sedangkan bendahara itu menangani masalah keuangan perusahaan seperti pengumpulan dan pengelolaan kas. Nah, di sini ada perbedaan membedakan antara controller dan bendahara. Controller yang pertama itu perencanaan pengendalian, sedangkan kalau bendahara itu provisi modal, lalu controller itu ada pelaporan dan penginterpretasian, ada pengevaluasian dan konsultasi, ada administrasi pajak, ada pelaporan pemerintah,
proteksi aset, dan penilaian ekonomi. Sedangkan kalau bendahara itu ada provisi modal, hubungan investor, pembiayaan jangka pendek, banking dan kustodi, manajemen kredit dan penagihan kas, ada investasi, manajemen risiko atau asuransi. Ada adaptasi terhadap perubahan. Dewasa ini pasar kan telah menjadi semakin kompetitif dan akses ke informasi itu telah menjadi semakin penting. Dewasa ini banyak perusahaan itu meraih keunggulan kompetitifnya dari informasi, bukan fasilitas fisiknya. Contohnya itu kayak perusahaan Amazon, Netflix lah, itu mereka membanggakan diri karena mereka mengelola informasi yang diperoleh dari pelanggan dan pemasoknya. Nah, perusahaan semacam ini bekerja secara terus-menerus untuk memperbaiki informasi akuntansinya. Nah, ada 4 tren bisnis utama yang mempengaruhi akuntansi manajemen saat ini. Yang pertama, bergeser dari ekonomi berdasarkan manufaktur itu menjadi berdasarkan jasa, terutama di Amerika Serikat sendiri. Yang kedua, meningkatkan persaingan global. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Yang keempat, perubahan dalam manajemen proses bisnis. Sektor jasa. Organisasi jasa atau service organization itu adalah organisasi yang tidak membuat atau menjual barang berwujud, melainkan mereka itu menyediakan bentuk nilai lainnya. Nah, contohnya itu kayak kantor akuntan publik, firma hukum, konsultan manajemen. Itu adalah contoh organisasi jasa yang mencari laba. Nah, sebagian besar organisasi nirlaba seperti rumah sakit, sekolah, perpustakaan, museum, agen pemerintah juga merupakan organisasi jasa. Nah, ada karakteristik umum dari organisasi jasa. Yang pertama itu adalah tenaga kerja merupakan komponen utama biaya, di mana proporsi beban paling tinggi dalam organisasi jasa seperti sekolah, firma hukum, umumnya adalah upah gaji dan biaya yang berkaitan dengan gaji, bukan biaya yang berkaitan dengan penggunaan peralatan atau fasilitas fisik. Nah, yang kedua ada output biaya sulit diukur. Nah, karena output jasa itu bersifat tidak berwujud, output itu seringkali sulit diukur. Nah, contohnya itu kayak output sebuah universitas itu dapat didefinisikan sebagai jumlah ijazah yang diberikan, tetapi banyak yang berpendapat bahwa output real adalah pengetahuan dan keyakinan yang dikembangkan mahasiswa selama di universitas. Yang ketiga ada organisasi jasa tidak dapat menyimpan output dan tidak dapat menyimpan input dan output utamanya. Biasanya jasa itu tidak dapat ditimbun. Contohnya itu maskapai penerbangan itu tidak dapat menyimpan tempat duduk yang kosong dalam pesawat untuk penerbangan berikutnya, dan tenaga kerja serta kamar hotel yang tersedia akan digunakan atau tidak digunakan ketika hari berlalu. Kesederhanaan itu adalah kunci dari sistem akuntansi dalam industri jasa dan organisasi nirlaba. Kenapa? Karena itu banyak pengambil keputusan yang menggunakan sistem tersebut, seperti dokter, profesor, dan pejabat pemerintah yang mereka itu terlalu sibuk untuk memahami sistem yang kompleks. Nah, agar mereka itu menggunakannya, sistem itu harus dalam bentuk yang mudah dipahami. Seperti itu. Selanjutnya, persaingan global. Nah, persaingan global itu telah meningkat dalam tahun belakangan ini ketika banyak negara menurunkan hambatan perdagangan internasional seperti tarif dan biaya.
Nah, ini tuh menimbulkan pergeseran kekuatan ekonomi di dunia. Tidak ada satu tempat pun yang lebih terbukti selain Amerika Serikat. Nah, untuk memperoleh kembali keunggulan kompetitifnya, banyak perusahaan di Amerika Serikat meredesain sistem akuntansinya untuk menyediakan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu mengenai biaya, aktivitas produk, dan jasa. Selanjutnya, kemajuan teknologi. Pengaruh yang dominan terhadap akuntansi manajemen selama 2 dekade yang lalu adalah perubahan teknologi yang mempengaruhi baik produksi maupun penggunaan sistem akuntansi. Peningkatan kemampuan dan penurunan biaya pemrosesan serta penyimpanan komputer telah mengubah cara akuntan mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, dan melaporkan data. Electronic commerce atau e-commerce di mana itu melaksanakan bisnis secara online yang meliputi transaksi business to consumer atau business to business telah tumbuh sebanyak 50% per tahun. Nah, pertumbuhan aktivitas ini itu signifikan ketika banyak perusahaan yang menyediakan bisnis to bisnis yang menciptakan penghemat real. Sebagai contoh, itu beberapa perusahaan yang telah mengurangi biaya pemrosesan pengadaan barang sebesar 70% dengan mengotomatisasi proses tersebut. Nah, dampak teknologi yang serius terhadap sistem akuntansi itu meningkatnya penggunaan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu sistem informasi terintegrasi yang mendukung semua bidang fungsi perusahaan. Nah, akuntansi itu hanya merupakan satu bidang dari sistem semacam itu. Sebagai contohnya itu kayak ART itu yang menguraikan sistem ERP, JD, Edwards Enterprise One-nya sebagai sistem yang membantu dalam mengintegrasikan semua aspek bisnis yang dilakukan. Dan yang terakhir ada pengembangan dan pengadopsian yang meluas dari Extensible Business Reporting Language atau XBRL, yaitu bahasa akuntansi berdasarkan XML yang membantu mengkomunikasikan informasi keuangan secara elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudhistira Wildan PHQ, nomor NPM 19133100051, ingin melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Oke, langsung saja. Yang pertama ada perubahan manajemen proses bisnis. Beberapa perusahaan mengimplementasikan perubahan operasi yang menyeluruh melalui rekayasa ulang seperti proses bisnis pemikiran ulang yang secara fundamental dan redesign proses bisnis yang radikal untuk memperbaiki kinerja di bidang-bidang seperti biaya, kualitas, jasa, dan kecepatan. Perusahaan mengurangi waktu pemrosesan dengan cara meredesain dan menyederhanakan dan mengotomatisasi proses produksinya. Dan di perusahaan seperti sekarang ini kebanyakan menggunakan sistem komputer integrated manufaktur atau CIM, yaitu menggunakan CAD atau CAM, yaitu robot dan mesin yang dikendalikan oleh komputer. Biasanya sistem tersebut cukup berbeda dengan sistem yang kurang terotomatisasi. Perusahaan yang menginstal sistem CIM atau SIM secara penuh menggunakan tenaga kerja yang sangat minim. Sebaliknya, perusahaan itu memanfaatkan robot dan mesin-mesin yang dikendalikan komputer untuk melakukan pekerjaan rutin yang sebelumnya dikerjakan oleh para pekerja yang lininya perakitan.
Yang selanjutnya ada perilaku etis untuk akuntan profesional. Proses bisnis dan sistem akuntansi akan berubah. Namun, keharusan akan akuntansi harus bisa mempertahankan standar yang etis, tinggi, dan perilaku profesional tidak akan pernah berubah. Biasanya sering dianggap etika sebagai hanya melakukan apa yang benar. Salah satu cara untuk memutuskan apakah suatu tindakan dianggap tidak etis yaitu menanyakan diri sendiri apakah Anda akan merasa malu membaca tentang tindakan Anda di koran pada hari berikutnya. Mengapa sangat penting akuntan untuk memiliki integritas? Secara simpelnya, pikiran hal tersebut dengan cara berikut, yaitu jika Anda membeli mobil dan Anda melihat banyak rincian kualitas, atau lebih lanjut, jika terjadi sesuatu yang salah dengan mobil itu, Anda pasti akan mengetahuinya. Namun, informasi akuntansi adalah hal yang berbeda. Soalnya, para pemakainya tidak dapat melihat kualitasnya. Pemakai hanya mungkin tidak mengetahui selama bertahun-tahun bahwa ada sesuatu yang salah dengan informasi itu karena mungkin belum hingga telah terlambat untuk melakukan apapun terhadap hal itu. Jadi, kebanyakan memakai mengandalkan integritas akuntan untuk memastikan integritas informasi. Dan ada standar perilaku etis. Standar etis mengharuskan CPA dan CMA menanti kode perilaku menyangkut kompetensi, kerahasiaan, integritas, dan kredibilitas. Karena organisasi yang etis juga memiliki kebijakan untuk memotivasi tindakan yang etis. Integritas dan dukungan nyata atas standar etika oleh manajer senior, baik dalam kata-kata maupun tertulis, karena merupakan motivator terbesar dari perilaku etis di seluruh organisasi. Yang selanjutnya ada standar perilaku etis, antara lain prinsip anggota IMA harus berperilaku secara etis karena komitmen praktik profesional yang etis termasuk prinsip penting yang mengekspresikan nilai dan standar kita yang memandu perilaku kita. Yang kedua, ada standar prinsip etika yang paling penting dari IMA termasuk kejujuran, keadilan, objektivitas, dan tanggung jawab. Anggota harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut dan mendorong pihak lain dalam organisasi mereka untuk menaatinya. Yang ketiga ada kompetensi. Kegagalan seorang anggota untuk menaati standar-standar berikut dapat menimbulkan tindakan disipliner. Yang keempat ada kerahasiaan. Setiap anggota tidak boleh membeberkan masalah yang ada di perusahaan keluar. Karena contoh yang selanjutnya ada mempertahankan tingkat keahlian profesional yang sesuai dengan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara terus-menerus. Yang ketiga ada melaksanakan tugas-tugas profesional sesuai dengan UU, regulasi, dan standar teknis yang relevan. Yang selanjutnya ada dinamika etika. Dinamika etika yang pertama ada 3. Yang pertama ada penekanan pada hasil jangka pendek.
Ini mungkin merupakan masalah terbesar seputar kemunduran etika belakangan ini, karena jika menghasilkan angka merupakan tujuan utama akuntan, mungkin akan melakukan apapun yang diperlukan untuk mencetak angka laba yang diharapkan. Yang kedua ada mengabaikan hak-hak kecil. Sebagaimana besar kompromi etika dimulai dari hal-hal yang kecil. Langkah pertama mungkin dianggap tidak signifikan, tetapi salah satu perbuatan yang seringkali berasal dari banyak langkah kecil itu pasti kebanyakan membiarkan kesalahan kecil dapat mengakibatkan masalah yang lebih besar tentunya. Dan yang ketiga adalah siklus ekonomi. Kondisi siklus ekonomi adalah kondisi pasar yang melemah dapat mengungkapkan apa yang disembunyikan pasar yang tumbuh. Ketika Enron sedang menikmati hasil yang fantastis, tidak ada yang mempertanyakan hasil laporan keuangannya. Tapi sebaliknya ketika berbalik lesu, manajer sering-sering melakukan kompromi etika untuk mengikuti ekspektasi pasar yang tumbuh. Ini akan mengakibatkan krisis yang parah ketika penyediaan mengungkapkan banyak praktik yang aneh. Demikian juga di dekade ini, perusahaan-perusahaan seperti AIG, Fannie Mae, dan Freddie Mac dituduh melakukan kompromi akuntansi setelah ekonomi memburuk. Yang slide selanjutnya ada etika dan kode perilaku perusahaan. Kode etik bagi pejabat keuangan utama dan comptroller atau pejabat akuntansi utama atau orang yang melaksanakan fungsi serupa. Hal ini menciptakan peningkatan kepentingan atas kode perilaku perusahaan. Akan tetapi kode perilaku di berbagai perusahaan berbeda-beda. Beberapa item yang tercangkup dalam kode perilaku perusahaan meliputi mempertahankan cara berpakaian dan menghindari obat-obatan terlarang, mengikuti instruksi atasan dan dapat diandalkan dan tepat waktu, menjaga kerahasiaan, tidak menerima gratifikasi dari stakeholder atas peran perusahaan, dan menghindari diskriminasi rasial atau seksual, dan menghindari konflik kepentingan, menaati hukum dan regulasi, tidak menggunakan properti organisasi untuk kepentingan pribadi, dan melaporkan aktivitas ilegal atau yang patut dipertanyakan. Bahkan sebelum skandal yang melanda Enron dan perusahaan lain, lebih dari 80% perusahaan AS memiliki kode perilaku menurut survei dilakukan oleh Financial Exclusive Institute atau FAI. Dan yang terakhir itu ada cara penyelesaiannya konflik kode etika tersebut. Dilema etika juga akan terjadi jika Anda hanya mengamati, tapi tidak melakukan perilaku yang tidak etis. Jika Anda menemukan perilaku tidak etis tersebut dalam organisasi Anda, maka Anda wajib mencoba menghentikan perilaku tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.